Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Semakal faslan. Bermulai ini satu fasal terkait pendistribusian zakat kepada yang berhak. Wa tudfa'u zakatu, didistribusikan, diberikan zakat itu ilal asnafis samaniyatil ladzina dzakarahumullah ta'ala, kepada kelompok-kelompok yang 8 yang menyebutkan akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azizi, di dalam kitabnya yang mulia, fi qoulihi ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah. Ini bunyinya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada para fakir, miskin, pekerja, dalam kaitannya mengurus zakat itu, ya, orang yang dilembutkan hati mereka, pada budak, orang yang berutang, orang yang berperang, dan musafir. Ibn Sabil itu musafir ila akhirih. Huwa zahirun ghaniyun syarhiyya. Ayat ini jelas, tak perlu penjelasan lagi. Illa ma'rifatul asnafi, kecuali kita ingin mengetahui siapa-siapa atau identitas yang 8 itu. Jadi ini jelas yang dapat 8, tapi siapa-siapa yang 8 itu, bagaimana, siapa mereka. Fal faqiru fi zakati, orang fakir dalam kaitannya dengan zakat, waladzi la mala lahu wala kasbah, yaitu orang yang tidak punya harta dan usaha, ya kaum mauqi'an min hajatihi, yang dapat memenuhi keperluannya. Jadi tidak ada harta, tidak ada usaha, ya. Amma faqir araya fahuwa man la naqda bihi biyadihi. Adapun yang dimaksud dengan fakir araya, itulah orang yang tak punya uang, bukan tak punya usaha. Fakir araya ini begini. Dalam bab muamalat jual beli ada namanya bai'ul araya, jual beli araya. Jual beli arayanya begini. Seorang punya pohon kurma, sudah buahnya ada tapi belum bisa dipetik. Udah lewat, belum sampai masak. Nah, tapi sudah lewat mengkal lah, kan, rutop ada, tetapi dia memerlukan kurma yang bisa dimakan, namanya tamar misalnya kata. Bagi mereka itu makanan pokok. Uang tidak ada, yang ada adalah pohon kurma tadi yang sedang berbuah. Maka kata dia, kau belilah ini rutop nih dengan tamarmu. Nah, itu boleh. Itu namanya bai'ul aroya, jual beli aroya. Orangnya ini fakir aroya, nanti disebut namanya fakir aroya. Dia tidak berhak dapat zakat. Kenapa? Karena dia manlah naqda biyadi, dia enggak punya uang kontan saja, sedangkan dia sebenarnya punya aset. Itu bukan itu yang dimaksud. Jadi fakir bukan itu. Dia fakir adalah yang tak punya harta dan tak punya usaha yang dapat memenuhi keperluan hidupnya. Wal miskinu man qadara ala man kasbin, yaqa'u kullun minhuma mawqi'an min kifayatihi. Sedangkan miskin sanggup, dia ada hartanya dan ada usahanya yang dapat memenuhi kecukupannya. Wala yakfihi, hanya la yakfihi, tak penuh. Ya, dapat memenuhi kecukupan dia, artinya kecukupan dia itu keperluan dia, tapi tak penuh. Seperti yahtaju ila asyarati darahima wa inda sab'atun, orang yang memerlukan 10 dirham sedangkan dia punya 7 dirham. Nah, itu namanya miskin. Wal amilu, yang dimaksud dengan pekerja dalam kaitannya dengan zakat, man istama'alahul imamu,
orang yang dipekerjakan oleh imam, oleh pemimpin al-ahdi sadaqati, mengambil zakat, wadafiha, dan mendistribusikannya li mustahiqiha, kepada yang berhak. Jadi amil itu dia mesti dipekerjakan oleh penguasa, yang beredar ini panitia, ya. Wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, wahum arba'atu aqsamin, itu ada 4 bagian. Jadi orang yang dilembutkan hatinya ini banyak, ada 4 model. Modelnya yang pertama mu'allafatul muslimina, orang yang dilembut hatinya sebagai dia orang Islam. Wa huwa man aslama wa niyatuhu dhaifatun, orang yang sudah masuk Islam tapi niat hatinya masih lemah lagi. Fayuta'allafu, maka dilembutkan hatinya bid'ami zakati lahu, dengan memberikan zakat kepada dia. Jadi ini enggak ada cerita tahun, dia mu'allaf. Nampak secara zahir itu lemah, kalau enggak diberikan, enggak ditarik-tarik, nanti dia bisa lepas. Itu diberikan. Wa baqiyatul aqsami fil mabsutati, pembahagian yang lain yang 3 lagi fil mabsutati, itu dalam kitab yang besar-besar. Tapi nanti kalau kita baca bajuri itu ada diterangkan, ya. Wa fi riqabi, dan pada budak. Siapa itu? Wahmul mukatabuna, hamba mukatab. Budak mukatab kitabatan sahihatan, yang mukatabnya itu betul. Artinya si budak sudah tekan kontrak kepada orang yang akan membebaskan dia, ya, kepada tuannya. Kata tuannya, kalau kau beri tebusan sekian maka kau bebas. Maka dia berhak mendapat zakat untuk memenuhi keperluan tebusan itu, ya, dengan catatan mukatabnya itu yang betul. Arti mukatab yang betul itu, jangan salah, tuannya bukan yang memberi zakat. Itu ya. Ini tuannya, dia budak, tuannya memberi zakat, tuannya ngasih sama dia, dia bayar ke tuannya. Bukan itu, tak boleh. Dia punya tuan, lantas orang lain berzakat, dia boleh terima zakat dari orang lain. Itu namanya mukatab sahihah, kitabatan sahihatan, dia hamba mukatab yang betul. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, adapun hamba mukatab yang mukatabahnya itu, mukatabnya itu fasidah, tak betul, fala yu'ta min sahmil mukatabina, maka tidak diberikan dia bahagian hamba mukatab. Tak ada lagi sekarang ni hamba mukatab, ya. Jadi hilanglah sudah satu, ya. Wal gharimu ala salat aqsamin, orang yang berutang ini 3 bagian pula. Ahaduha, yang pertama, istadana dainan litaskini fitnatin baina ta'ifataini fi qatilin lam yazhar qatiluhu, orang yang berutang untuk menenangkan situasi kacau, situasi konflik antara 2 kelompok terkait orang yang menjadi korban pembunuhan tapi tak tahu siapa pembunuhnya. Kesudahan berkelahi antara 2 pihak. Untuk mendamaikan itu, fatahamala dainan, ada orang yang berinisiatif untuk menanggung hutang bisa babi zalika, sebab itu. Fayaqadha dainuhu min samil gharimina, maka dibayarlah hutang dia dari bahagian sebagai seorang yang berhutang, ghaniyan kana faqiran, baik yang berhutang tadi kaya ataupun orang miskin. Itu ya. Si A kaya, miskin apalagi. Si A kaya, dia berhutang. Kenapa berhutang? Diperlukan untuk mendamaikan yang konflik. Jadi yang sana konflik dengan yang sini, untuk mendamaikannya mungkin perlu dana, ditenangkan, kasih makan segala macam. Dia berhutang, walau dia ada harta tapi dia tak mau, dia berhutang, maka dia berhak dapat zakat. Penama yu'tal gharimu inda baqidaini alaihi, sesungguhnya diberikan orang berhutang itu zakat ketika masih ada hutangnya. Pen adau min mali audafahu betidaan, kalau dia membayar, sudah bayar hutang daripada hartanya, audafahu betidaan, atau sudah dibayarnya pun lagi sejak mula lagi, lam yu'ta min sama gharimina, maka tak diberikan dia bahagian orang yang berhutang. Wa baqiyat aqsam gharimina fil mabsutati, bahagian selebihnya orang berhutang itu yang 2 lagi ada, ya, tadi kan 3 katanya, itu nanti dibaca dalam kitab yang besar-besar. Wa ma sabilullahi, adapun orang pasukan perang atau prajurit perang, famul ghuzatu, mereka adalah para prajurit alladzina yang la sahma lahum,
tidak ada bahagian mereka fi diwanil murtaziqati, di dalam daftar tentara bayaran. Ya, murtaziqah, tentara bayaran, tak ada. Ya, mereka tak dapat. Ya, mereka bukan tentara reguler, tapi tentara bayaran juga enggak. Reguler dapat gaji, tentara bayaran dapat bayaran, mereka tidak. Ya, mereka tidak. Balhum mutatawwi'una bil jihadi, tetapi mereka hanya orang yang tulus ingin berperang. Kalau bahasa kita ini mudahnya milisi. Jadi ada tentara reguler, ada tentara bayaran, ada milisi. Tentara reguler itu yang biasa dapat gaji. Tentara bayaran memang dia tekan kontrak untuk jadi prajurit, dibayar. Ini milisi, tak ada gaji, tak ada apa, mereka dapat. Kalau tentara reguler tak dapat lagi. Ya. Wa mabnu sabil, adapun musafir, man yunshi'u safaran min baladi zakati. Itulah orang yang melakukan perjalanan dimulai dari tempat zakat. Dia dari situ, dia mau musafir dari tempat zakat ini, maka dia boleh dapat. Aw yakunu mujtazan bi baladiha, atau dia melewati tempat zakat tadi. Ya. Dia dari kota A ke kota B. Ya. Dia dari kota A ke kota B. Di tengah jalan kehabisan, kekurangan duit. Mana daerah itu yang ada pemberian zakat, dia boleh nerima. Tak ada masalah, boleh. Ya. Wa yashtaratu fihi al-hajatu, disyaratkan pada orang musafir ini adalah satu, al-hajatu, memang dia perlu. Wa adamul maksiati, dengan syarat perjalanan itu bukan perjalanan untuk bertujuan berbuat maksiat. Ya. Wa qaluhu, perkataan Syekh Abi Syuja', wa ila man yujadu minhum. Ya. Wa ila man yujadu minhum, itu atofnya kepada mana ya? Ilal asnafis samaniyah. Ilal asnafis samaniyah yang di awal tadi. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafis samaniyah, atofnya ke sana. Dan diberikan zakat itu kepada orang yang ada daripada kelompok-kelompok itu. Ya. Pada kalimat itu memberikan isyarat bahwasanya idza fuqida ba'dul asnafi, kalau sebahagian kelompok enggak ada, wa wujidal ba'du, sebahagiannya ada, tusrafu, maka zakat itu diberikan liman wujida, kepada yang ada. Jadi kalau daerah itu enggak ada fakir, ya udah, jangan dicari-cari. Daerah itu ada fakir, ada miskin, tapi gharimin enggak ada, ya udah jangan dicari-cari, yang ada saja. Ya. Fa'in fuqidu kulluhum, kalau semuanya enggak ada, fakir, miskin enggak ada, riqab, gharimin enggak ada, mu'allaf, mu'amil, sabila, tak ada, hufizati zakatu, dijagalah harta zakat itu, hatta yujadu kulluhum aw ba'dhum, sampai ada mereka semua atau sebahagian saja. Petugas menjaganya itu. Tapi kalau cara kita macam Medan ini tak mungkin, tak ada saja. Ya. Wala yaktasiru fi ita'i zakati ala aqalli min salasatin min kulli sinfin. Tidak boleh memberikan zakat itu kurang dari 3 orang setiap kelompok. Jadi dari fakir mesti ada setidak-tidaknya 3 orang. Cari. Kalau memang tak ada masalah, tapi usahakan 3. Ya. Nas samanya. Ilal amila, kecuali amil, fa innahu jaza an yakuna wahidan, inasabil kifayatu. Maka boleh seorang saja. Jika memang terwujudlah kecukupan, amil itu seorang saja. Wa idza sara falisnaini min kulli sinfin. Apabila memberikan zakat tadi kepada 2 orang saja setiap kelompok, maka gharima, petugas itu berutang lisalisi kepada orang yang ketiga, aqalla mutamawwalin, sekurang-kurangnya harta, yang sekurang-kurangnya benda yang dipandang sebagai harta. Maknanya kalau
Kan setiap kelompok 3 tuh dapatnya 2. Maka menurut di sini mesti cari 1 orang lagi. Gitu loh, mesti cari 1 orang lagi. Dan itu menjadi tanggungan amil untuk memberinya. Kecuali kalau nggak ada. Ya, kalau dicari memang nggak ada kian, ya sudah, itu kan. Jadi dia mencari yang ketiga, dia menjadi hutang. Kan? Hutang petugas. Wakilah dikatakan ya gharamu lahu sulusa, dia berhutang 1/3. Karena setiap kelompok masih ada 3, dapatnya 2. Nah, dapatnya 2. Maka mesti ada 3 orang. Sehingga harta yang berdua tadi sebenarnya nilainya 3. Dapat 1 orang, misalkan itu contoh gini. 1 orang dapat 3. 1 orang dapat 3. 3 tambah 3, 6. Mestinya 3 orang. Jadi kalau 3 orang, 1 orang dapat 2. Maka menurut pendapat di sini, petugas berhutang 2 bahagian untuk pihak ketiga yang harus dia cari. Nah, tapi jangan lupa, ya, jangan diadakan pula. Kau kan nggak pakir, pakirkan aja kau biar jadi 3. Nah, jangan gitu. Kayak ada, tidak udah, tapi cari ya. Wa khamsan la yajdafuha, ada 5 pula yang tak boleh diberikan zakat kepadanya. Al-ghani bimal kasbin, orang kaya. Kaya harta atau kaya usaha. Memang sekarang sedang tak ada harta, tapi usahanya ada. Macam tadi itulah contohnya bayang raya tadi itu. Nah, jadi dia tak bisa nerima ya. Wal abdu, budak tak bisa nerima. Kalau tadi memang budak yang akan dibebaskan sebab hartanya yang kurang, tebusannya yang kurang ya. Banu Hashim wa Banu Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib, 2. Ya, jadi orang kaya, hamba, Bani Hashim, Bani Muttalib. Nanti ada 1 lagi ya. Tetapi ini pun Bani Hashim, Bani Muttalib belakangan dapat. Bani Hashim, Bani Muttalib, maka mereka tak dapat, mereka ditanggung oleh negara. Lah sekarang mereka nggak ditanggung oleh negara, maka mereka tetap dapat. Jadi cerita itu mengalami perubahan loh. Ya. Jadi boleh. Sa'un muni'u hakum amla. Bani Hashim atau Bani Muttalib ini sama saja. Mereka tak dapat hak mereka dari 1/5 atau tidak. Jadi harta fai, harta rampasan perang, ada 5 kelompok yang dapat. Sebulan. Dari antara yang 5 itu 1/5-nya pula untuk Rasulullah. Nah, ya. Jadi 1/5 dari 1/5. 1/25. Kan? Jadi kalau sini jelas sama ada Bani Hashim, Bani Muttalib dapat amla atau tidak, mereka tak boleh menerima zakat fitrahkah atau zakat malkah. Tetapi Ustaz Wahbah Zuhaili sebutkan dapat. Kenapa? Karena sekarang tak ada jaminan untuk mereka itu lagi. Kalau sini jelas. Dapat tak dapat mereka bahagian daripada fiqh, mereka tak boleh dapat zakat. Tapi Ustaz Wahbah kata boleh. Sebab mereka dah tak dapat lagi sekarang. Saya mau tegaskan kepada kita, begitulah fikih. Fikih senantiasa mengalami perubahan. Jadi ada dinamika di dalam ilmu, di dalam fikih itu. Ya. Wa kadza utaqauhum. Ya, wa kadza utaqauhum. Begitu jugalah orang-orang yang dimerdekakan dari mereka. Tak boleh memberikan zakat kepada mereka, ya. Baik. Tetapi wa yajuzu likullin minhum akhdhu zakatahu. Boleh mereka menerima atau mengambil sedekah sunat. Begitu juga kalau mereka yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Misalkan ada yang berbudak Bani Hashim, Bani Muttalib, dibebaskan ataupun tak dibebaskan, mereka boleh dapat sedekah sunat. Ya, utaqahum artinya yang dibebaskan, yang dimerdekakan. So kalau dia masih jadi koreksi saya tadi, kalau masih jadi budak, hartanya harta tuan, bukan harta dia. Dia tak boleh. Karena jadi mereka boleh menerima sedekah sunat. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, ya. Siapa lagi yang tak berhak dapat zakat? Wal kafiru, orang kafir.
Jelas sudah ya, yang tak boleh dapat zakat itu orang kaya, budak, Bani Hashim, Bani Muttalib, orang kafir. Wa fi ba'din nusakhi, sebahagian manuskrip menyebutkan wala tashulil kafiri, tidak sah bagi orang kafir. Kalau di sini kan tidak didistribusikan. La turfa, kalau ini la tashihu, tidak sah. Jadi sudah 2 ya. 4 Ghani, Abdun, Banu Hashim, Banu Muttalib itu 1, 3 orang kafir. 4 yang kelima, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh orang yang mengeluarkan zakat, maka la yudhafu ilaihim, tak boleh memberi zakat kepada mereka. Bismil fuqari wal masakini, atas nama fakir dan miskin tak boleh, tapi atas nama lain boleh. Wajib ilaihim bismi kaunihim ghuzatan, boleh memberikan kepada mereka, orang yang wajib kita beri nafkah itu boleh diberikan zakat atas nama mereka itu adalah militer, pasukan, ya, tentara. Gharimina masalan, atau mereka orang yang berhutang umpamanya, itu boleh ya. Ya, jadi mau hati-hati. Pokoknya kalau yang wajib kita nafkahi enggak boleh dapat zakat. Ya iya, semua itu ada deviasi. Ini harap diingat loh kalau kita ngaji fikih. Setiap hukum itu ada deviasi, penyimpangan. Itu yang kadang-kadang kita silap. Pokoknya kayak gini. Iya, tapi nanti pasti kita ngadapin masalah gimana? Ya, cemana lagi? Bukan cemana lagi. Semua hukum itu ada penyimpangan. Kita yang mudah-mudahan luaskanlah dalam berpaham. Oke? Kita teruskan ya. Habislah tentang zakat, masuk kita Bain Ahkamis Siyami, menjelaskan hukum puasa. Kata-kata siam dan saum, wa huwa wa saumu masdarani. Siam, saum sama. Nanti kalau dalam ilmu sharaf itu jadi masdar. Masdar itu kata jadian. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai an, makan makanan, belajar pelajaran. Biasanya begitu, biasanya, tapi itu tak bisa juga jadi pedoman. Ya, biasanya itu dia ke yang ketiga. Daraba yadribu dorban. Yang ketiganya itu namanya masdar, artinya sumber. Nanti ini tergantung mazhab dalam ilmu sharaf, mazhab Kufah atau mazhab Basrah. Ya, yang menjadi kata dasar itu fi'il madhi atau masdar. Arti masdar itu sumber loh. Ya, itu ada mazhab. Jadi dalam sharaf pun ada mazhab. Jadi as-siyam dan as-saum sama. Manahuma lughatal imsaku. Secara etimologis arti saum dan siyam ada imsak, menahan. Asal menahan disebut puasa. Asal menahan disebut puasa. Wa syar'an, secara agama, secara terminologis, puasa itu adalah imsakun an muftirin, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu, jami'an naharin, sepanjang hari, qabilin lisawmi, yang dihadapi untuk berpuasa. Ya, min muslimin, orang muslim akil berakal, tohirin, suci, min haidun wa nifasin, dari haid dan nifas. Ya, jadi ini harap difahamkan. Syarat wajib berpuasa 3. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya. Sebahagian manuskrip menyebutnya 4. Mana yang betul? 4 apa 3? Itu perkara sistematika. Sistematika ini janganlah ditekak-tekai. Enggak boleh sembahyang pejam mata. Itu membuat enggak khusyuk. Rupanya kalau terbuka mata khusyuk. Ya enggak juga lah, substansinya khusyuk mau pejam mau tidak, tergantung yang punya badan. Kalau yang punya badan bisa khusyuk tanpa pejam, tak usah pejam. Pokoknya kayak gini, kalau udah pakai pokok jangan diteruskan perbincangan, nanti berkelahi. Jadi ini syarat wajib. Siapa yang wajib puasa? Orang yang wajib puasa bila memenuhi syarat. Syaratnya 3. Satu manuskrip sebutnya 4. Angka-angka tak usah jadi persoalan. Pertama, al-Islam, beragama Islam. Kedua, bulugh, orangnya baru. Al-aql, berakal. Wal qudratu ala saumi, sanggup puasa. Wahada, syarat yang keempat ini, wasaqitu, enggak ada ala nuskhatis salasati, terkait naskah atau manuskrip yang menyebut 3.
Nah, tetapi kalaupun nggak disebutkan, apa mungkin orang nggak sanggup disyarati puasa? Kan nggak mungkin, ya. Mau makan kau? Iya, jangan lupa ambil piringnya ya. Masa dibilang lagi? Kan mau kemana kerja? Ngapain cari makan? Jadi minumnya? Ya kan include di situ. Ngapain? Ini namanya cari masalah nih. Ya, sedangkan mestinya menyelesaikan masalah. Ini lebih hebatnya kadang-kadang yang masalah pun dimasalahkan. Ini kita jadi orang yang mencari jalan keluar tuh, solutif, bersifat solusi, ya. Cari jalan keluar, jangan masalah-masalahkan, ya. Tapi kan gara-gara dia lah, iya. Kita pun bukan bilang pula dia betul, memang gara-gara dia lah ini. Tapi kan nggak bisa dibuat mundur. Sekarang mau macam mana? Ya coba dia kalau nggak ingin, ya cobalah mundurkan. Ya jadi kok nggak bela aku? Ya bukan bela, masalahnya ini masalah. Terus macam mana? Tak mau awak, ya udah nggak usah ikut. Coba dia nggak kayak gini, kan ikut awak. Nggak usah ikut, nggak usah. Mau ikut ayo. Kok pelik kali sih hidup nih kan? Boleh paham nih? 3, 4. Yang jelas kalau nggak sanggup nggak usah puasa. Ya. Fala yajibu shaum al-adhar dzalik, tak wajib puasa terhadap lawan daripada syarat tadi. Wa fardhu shaumi, saya sudah wajib puasa. Sekarang tubuh si puasa apa pula rukunnya? Wa fardhu shaumi arba'atu asy'a. Tubuh si puasa itu bukan orang yang berpuasa. Tubuh si puasa itu 4 pula fardunya. Fardu apa rukun itu sama. Atau wajib sama juga, kecuali haji nanti ada beda. Kalau di sini sama. Haduha yang pertama. An-niyatun bil qalbi, dengan hati. Fa in kana shamu fardan, kalau puasa fardu ka Ramadan wa nazrin, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, fala budda min iqa'i niyati lailan. Mestilah niatnya itu terjadi pada malam hari, ya. Jadi yang dibimbing oleh Bilal itu bukan niat, ya. In usyama rahimakumullah. Kan dengar suara itu bukan niat. Itu talafuz niat. Maka kita tetap wajib berniat. Ya, dia wajib malam kalau puasa yang wajib. Wajibu ta'yin samil fardi, wajib menentukan pada puasa fardu itu ta'yin, wajib ta'yin. Menentukan tuh ta'yin wajib. Ka Ramadhana, seperti kata-kata Ramadan wajib. Wa akmalu niyati shaumihi, niat puasa Ramadan yang paling lengkap, an yakula syakhsu, orang itu mengatakan nawaitu shauma ghadin ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Nawaitu shauma ghadin ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Sebahagian nawaitu shauma ghadin ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanata. Mana yang betul dalam hati? Perkara bacaan-bacaan itu tak begitu penting. Ya, apalagi macam kita ni yang bukan sekolah Arab. Yang sekolah Arab pun kalau dia tak ngerti nahu, tak juga. Perkara harokat ni biarlah menjadi perbincangan orang-orang yang spesialis di bidang itu. Kita jangan. Jadi yang mana betul Pak? Nawaitu shauma ghadin, kata awak nawaita shauma ghudin pun boleh. Penting puasa aja dah besok. Ini sama dengan persoalan jenazah, sembahyang jenazah, kepalanya ke kanan apa kiri? Aku bilang macam mana pun jadi, asalkan mayatnya tidak salto aja lah udah. Kalau salto agak susah tuh nanti, kata awak. Sedangkan tak ada mayatnya situ, boleh enggak sembahyang jenazah? Lah terus kenapa disoalkan kanan kiri? Sampai diintip lagi jenazah tuh. Diintip. Kalau sempat dia ngomong, malu lah aku ya. Kan ramai awak cicing awak lari. Tapi kalau kita ada di situ, udahlah. Kalau urusan orang tu lah itu. Kalau kecuali kalau kita ditanya, ya, mana yang betul nih Pak? Mayatnya ada di situ, ada itu yang betul kata awak. Ada mana? Siapanya mayat? Kita bukan urusan mayat. Kita hadap kiblat. Mayat
suka hati dia lah. Kalau kata dia salto mau jungkir balik dia. Bapak ni pun ditanya tak betul gitu. Dah. Kan? Jadi mau mana-mana terserahlah. Mau ke kanan kiri ya. Dah. Jadi nawaitu samaran al fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Enggak, kata yang satu, nawaitu samaran al fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Ya udah, gara-gara ini enggak jadi buat bentuk panitia bukaan. Ya Allah, kecilnya cara berpikir ini Tuhan. Ngapa cetek kali ini? Kan? Gara-gara ini aja. Ya. Ayolah, jiwa besar lah ya. Wasani, rukun yang kedua, alimsakun aklu wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. In qalal ma'kul wal masyrub indal intam. Sekalipun yang dimakan diminum itu sedikit menurut pendapat yang kuat. Kalau dia makannya lupa dia sampai kenyang baru ingat. Atau dia tak tahu, lam yuftir. Itu tidak membatalkan. Kalau dia tak tahu itu in kana qariba ahadin bil Islam, kalau dia baru masuk Islam, au nasya, atau dia hidup tumbuh besar ba'idan anil ulama, jauh dari ulama, tak ada ngaji. Mungkin enggak orang di kota gini tak ngaji? Enggak, kenyataan lah. Kenyataan mungkin. Tak tahu dia rukun salat, mungkin sekarang nih. Padahal rumahnya dekat masjid. Mungkin. Padahal dia sembahyang masjid tapi tak tahu rukun salat. Sekarang nih mungkin. Ini supaya jangan kita ya. Jadi sudahlah ya. Jadi kalau dia lupa atau jahil tak tahu, lam yuftir, itu tidak membatalkan ya. Maksudnya tidak membatalkan. Yang tak tahu ni macam mana maksudnya yang tak tahu ni? Yang tak tahu ni macam mana maksudnya? Itu tadilah baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama. Wa illa kalau tak begitu aftara, batal. Kalau tak begitu batal. Wasalis yang ketiga al-jima'u. Jima' bukan zina ya. Jima' amidan, sengaja. Sengaja dia jima'. Wa amal jima'u nasi'an, adapun lupa dia jima'. Apa maksudnya lupa jima' ni? Jima' lupa puasa itu maksudnya. Ya. Fakal akli nasi'an, seperti orang makan dia lupa puasa. Makanya itulah orang tua-tua kita dulu tidak menikahkan anak di bulan Sya'ban atau Ramadan. Orang tua-tua kita dulu arif. So, macam mana pun kalau kita udah punya barang baru nggak dicoba nggak enak. Yang nggak ngerti jangan ikut ketawa. Diam aja. Tahu-tahu orang sekarang yang nggak mengerti faham ini, dia tuduh pula nggak ada larangan dari Rasulullah itu. Satu. Yang kedua, yang nggak ngerti juga, udah pula pikirannya mistik. Nggak boleh bulan Sya'ban karena gini. Nggak ada, itu aja tujuannya. Nggak ada lain. Ya. Warabi'u yang keempat, ta'amudul kai', sengaja muntah. Falau ghalabahul kai'u, kalau dia terpaksa muntah, lam ya betul shaumuhu, puasanya tidak batal ya. Walladhi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya', yang membatalkan puasa itu 10 apa 6 apa 3, angka-angka terserah aja lah. Orang partai pun berubah-ubah angkanya sekarang nih ya. Berubah-ubah. Jangan, angka itu tidak ada yang sakral. Ayolah, kita yang muda ini lagi luaslah dalam berfaham ya. Satu, ahaduha wasaniha, 1, 2.
ma wasala amdan ilal jawfi, sengaja masuk ke rongga al-munfatihi terbuka wa ghairil munfatihi, atau yang tak terbuka. Kal wusuli min ma'mumatin, seperti sampai dari lukanya ila ra'si, kepada kepala. Ini insiden lah ni ya. Insiden masuk ke dalam itu batal puasa. Wal muradu, yang dimaksud imsakus shaimi, orang yang berpuasa menahan diri an wusuli ainin, dari sampainya materi benda ila ma yusama jaufan, ke sesuatu rongga yang sifatnya makan, ya, masuk dia. Jadi dia bisa rongga tadi masuk dia, itu batal. Jauf itu mudah memahaminya, apa tuh? Sedotan. Tahu sedotan? Itu jauf. Ya, lewat dia masuk, itu batal puasa. Wasalis yang kedal huknatu fi hadis sabilaini. Apa diterjemahkan huknah situ? Memasukkan ya obat ke salah satu daripada dua jalan. Wahia dawaun, obat yuhqanu bihil maridu, dimasukkan kepada orang sakit di kubul atau duburnya. Kubul atau dubur itu al-mu'abbari anhuma, diungkapkan untuk kata-kata kubul atau dubur itu diungkapkan filmat ni dalam matan bisabilaini, dua jalan, depan atau belakang. Itu seperti macam-macam lah ya. Tinggal ya rongga terbuka atau salah satu dari dua jalan, maka suntik enggak apa-apa, sebab bukan ke rongga yang terbuka dan bukan salah satu jalan, dengan catatan kalau yang disuntikkan itu tidak berfungsi sebagai makanan atau minuman. Kalau dia berfungsi sebagai makanan minuman tetap aja batal. Infus misal kata, itu kan sudah fungsi sebagai makan atau minum, itu ganti gizi, itu batal ya. Tahu-tahu demam dia, pergi ke dokter, pergi ke mau disuntik, kata dia batal puasa dok. Dokternya pun bingung, jadi bapak kemarin mau ngapain? Coba dulu. Dokternya pun jadi dilema. Nggak diobati gimana? Diobati nggak boleh. Ini batal nih dong, nggak boleh nih. Kata dokternya, ngaji kita jadi di sini ya Pak ya, katanya. Itu. Diterangkannya pula hukum membatalkan puasa. Ini sama dengan orang nggak ngerti, dia datang ke dokter bawa berobat, apa keluhannya Pak? Nggak boleh ngeluh dong, berdosa. Menurut agama nggak boleh ngeluh. Dokter bingung ya. Jadi ngapain bapak kemarin? Mau senyum-senyum aja? Coba dulu. Tuh kan. Itu sama dengan barang-barang kalau sholat di masjid letak di muka. Kesudahan taruhnya di mukanya, barang-barang tasnya tergantungnya karena taruh di muka. Repot yang begini-gini ini. Anda saksi di pengadilan ini. Apa yang Anda tahu tentang dia terkait perkara ini? Nggak boleh Pak Hakim, itu riba, aib itu. Coba. Ayolah, ini salah satu kelemahan pelajar kita belakang karena tidak belajar sastra. Ini masalahnya. Ada belajar sastra sekarang nih? Guru-guru semua. Ada? Ada? Itu ada katanya. Bukan. Ada? Alhamdulillah lah. Kalau masih ada, alhamdulillah. Itu sastra itu penting. Ya? Baiklah. Warabiul amdan. Yang keempat itu sengaja muntah, falam yata'ammad, kalau tak sengaja lam bitusamu kama sama, kau tak batal puasanya, sudah lalu itu. Wal khamisu, yang kelima, al wat'u amdan fil farji, bersetubuh di faraj sengaja. Ya, itu batal puasa. Fala yaftiru shaimu bil jima'i nasiyan, maka tak batal puasa orang jima dalam keadaan dia lupa bahwa dia sedang puasa, kama sabaqam. Wasarisun ka inzal. Apa inzal? Khurujul mani, keluar mani. An mubasyaratin bila jima'in, ya, keluar langsung bukan karena jima'. Muharaman kana, apakah keluar langsungnya itu hukumnya haram? Ka ikhrajihi biyaminihi,
seperti mengeluarkannya dengan tangan swadaya ya. Al ghaira muharramin, atau yang tidak haram kayak ikhraji biyadi zaujati aw jariyatihi, menggunakan tangan istri atau budaknya. Nah, ini karyawan ya, karyawan. Nah, ya. Pegawai dia tak batal. Atau mimpi tak batal, atau fikiran tak batal. Wahtaraza bi mubasyaratin, dikecualikan dengan kata-kata langsung tadi an khurujil mani bil ihtilam, sebab mimpi. Kalau iftar bi jazman tak batal. Ya, kalau mimpi. Wasabi'u, yang ketujuh, ila akhiril asyarati, sampai yang ke-10, akhirnya itu nanti yang 10, haid, nifas dan gila, waridatu, keluar daripada Islam. Famata tarasyun minha fi asna'il shami abtalahu. Kapan saja terjadi satu pun daripada yang 4 ini di tengah puasa. Nah, ya. Abtalahu, itu membatalkannya. Nah, ya, jadi yang 4 ini membatalkan. Kapan aja? Ya, maghrib sekarang pukul 6.27, seingat saya. 6.26, 6.27, 6.25 lah, mudahkan untuk menghitung. 6.20 dia haid, batal puasanya. Jangan teruskan. Ya. Jangan nanti mengqadanya 5 menit. Karena yang sampai 6.20 kan saya puasa. Mungkin nggak ada pemahaman gitu. Ya, mungkin lah. Sekarang ini apa aja mungkin. Nah, jadi 5 menit aja, Pak. Enggak. Tak ada ya. Nah, ini harus diingat-ingat ini. Wa yustahabu fi salasati asya' wa yustahabu fi shaumi salasati asya'. Disunatkan pada berpuasa itu 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, ta'jilul fitri. Segerakan berbuka, cepat-cepat berbuka. Segera beda dari cepat-cepat. Segera berbuka intakaka ghurubu syamsi, jika pasti terbenam matahari. Fa in syakka, kalau ragu, fala yu'ajjil fitra, jangan segerakan berbuka. Udah pasti dia baru. Nah, itulah yang kadang-kadang saya selalu menganjurkan kepada kita. Secara hukum fikih, masjid dekat rumah kita sudah dapat dijadikan dasar untuk berbuka puasa. Masalahnya bukan itu, jam siapa yang tepat. Itu satu. Yang kedua, ada adat di satu-satu tempat, dia udah masuk maghrib, tak azan, buka dulu. Nah, jadi maksud saya, mau berhati-hati, itu saya selalu anjurkan. Kalau sudah azan pun, tundakan dulu kita. Nah, karena jam masjid belum tentu sama loh. Coba nanti yang sama-sama, sekarang ini aja kita yang masing punya arloji atau apa, coba sama, apa sama ada? Dia mesti ada selisih barang 1-2 menit. Apalagi kalau distandarkan kepada 0 derajat di Greenwich itu. Enggak ada yang sama. Nah, ini maksudnya mengambil kehati-hatian. Ya. Wa yusannu an yuftira ala tamrin wa ila famain. Sunat berbuka puasa makan tamar kalau enggak ada air. Enggak ada yang manis-manis. Jangan lagi diteruskan nih. Nanti ada yang ngaji-ngaji nih teruskan yang manis-manis. Enggak ada. Hidup ini udah pahit, Pak. Apa lagi yang manis, kata dia. Buka pakai yang manis. Pahit kan hidup ini udah, katanya. Enggak ada. Berbuka dengan tamar. Orang tua kita dulu dia berbuka pakai pisang karena sulit mendatangkan tamar. Kalau sekarang, wah, udah mudah ini. Orang haji pun sekarang orang haji sekarang tak perlu lagi beli oleh-oleh haji, beli oleh-oleh umrah nggak perlu. Sini banyak ya, bahkan di Indonesia ada namanya tamar Hindi ya, tamar Indonesia sawit. Sawit itu sebutnya tamar Hindi. Oh, jadi orang Arab waktu makan varian kurma itu nggak ada di kami, katanya. Ngapa keras, katanya. Kata gitu, coba lagi lah yang punya apa karomah bisa lembut itu, kata gitu. Oh, makan.
Udah dimakan dia, kok lain rasa, kunyah terus kata kita. Oh, sawit, tamar hindi, ya. Nah, jadi nggak ada ajar manis-manis, ada kurma, nggak ada air putih, sudah. Wasani yang kedua, ta'khirus sahur, menunda sahur malam yaqa fi syakkin, selama tak sampai waktunya ragu, udah masuk belum, fala yu'akhir, jangan tundalah sampai situ. Wa yasulu sahur biqalil akli wa syurbi, sikit makan minum pun jadi, dan sebutlah sahur itu, ya. Wasalisu tarakul hujri al-fuhshi, meninggalkan yang keji, minal kalami, perkataan fahsyi yang keji. Fayasunu shaimu lisanahu anil kadhibi wal ghibah, orang berpuasa jaga lidahnya dari tipu dan gosip, ya. Apa tanda itu? Apa tanda gosip itu hangat? Itu dia. Jadi kalau di pelan suara seru gosip ini. Jadi tandanya itu, ya. Tanda gosip seru. Kasyaf udah. Atau kasep. Wa nahwi dzalikalah, seumpama itulah kasyatmi, seperti memaki. Wa in syatamu hadun, kalau ada seseorang memaki dia, falakul, ucapkan 2 atau 3 kali, ini shaim, aku berpuasa. Imma bilisanihi, ada kalanya ucap dengan lidahnya, kama qalahu Nawawi fil adhkar, sebagian disebut dalam kitab al-adhkar, obi qalbi, atau dengan hatinya. Tapi kalau orang maki kita zaman sekarang, kita bilang dengan lidah, aku puasa nih, napur ya. Jadi bukan kita tolak cakap Imam Nawawi, tidak. Beliau ulama, alim, waliullah, itu bukan sekedar alim biasa, waliullah. Karena kalau situasi kita sekarang ni, kalau orang maki kita, diam aja lah, udah. Ya, tahan di dalam diri kita, bilang aku puasa. Jadi dengan tadi kan dengan lidah diucapkan secara verbal, itu menurut Imam Nawawi gitu juga. Tapi dengan hati, atau dengan hati, kama naqalahu Rafi'i anil a'immah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Rafi'i dari para guru, ya. Waqta sara alaihi, cukuplah itu sudah. Jadi dengan hati saja sudah cukup, ya. Bentar ya. Oke, sampai sini dulu. Atau kita teruskan sedikit? Nah, terus sedikit ya. Wa yahrumu shamu 5 ayamin, haram puasa 5 hari, al-idani 2 hari raya, shamu yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Adha tak boleh puasa. Makanya Idul Adha kan kita sunat makan setelah pulang, ya. Jadi dari pagi bangun tidur sampai nanti jangan makan. Jangan bilang puasa. Puasa itu haram. Jadi bilang saja menahan. Ya bahasa Arabnya imsak. Kalau bilang puasa nanti pada masanya orang akan berkeyakinan sunat berpuasa, sedangkan di situ hukumnya haram. Wa yaumut tasyrik, hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari Idul Adha, ya. Wa yukrahu, dimakruhkan berpuasa, tahriman, makruh tahrim. Arti makruh tahrim itu tak berdosa loh, ya. Cuma kekuatan dalilnya lebih rendah daripada haram. Saumu yaumi syaki, puasa hari ragu tanpa sebab, yaqtadi saumahu, yang menghendaki puasanya tanpa sebab. Nah, kalau ada sebab boleh. Wa asyara musannifu li ba'di suwari hadza sababi, penulis mengisyaratkan sebahagian bentuk sebabnya dengan mengatakan ila an yuwafiqa adatan lahu, kecuali bertepatan dengan kebiasaan dia fi tatawih, pada puasa sunatnya. Jadi hari ragu itu pas puasa sunatnya, seperti yang kebiasaan dia puasa sehari buka sehari, maka bertepatan puasanya itu pas hari ragu, maka bolehlah dia berpuasa pada hari juga. Boleh dia puasa. Boleh juga berpuasa pada hari ragu, itu dia mengqadha atau puasa nazar. Apa yang dimaksud hari ragu? Hari ragu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban. Tak nampak hilal pada malamnya, padahal hari cerah. Tapi ada orang yang tahaddatsan nasu bi ru'yatihi. Ada orang yang bilang kami nampak bulan.
Walam yu'lam adlun ra'ahu, sedangkan di masyarakat tak pasti yang bilang ini orangnya adil atau tidak, tapi desas-desus ada mengatakan dia melihat bulan, padahal tak nampak. Tapi desas-desus, namanya desas-desus. Ya, mengatakan lihat si bulan, tapi si bulan tak pasti kita orangnya adil atau tidak. Au syahida bi ru'yati sibyanun, atau kami tengok bulan, yang bilang siapa? Anak-anak, al-abid atau si budak, au fasaqatun atau orang yang fasik. Orang fasik ini artinya orang yang cakapnya nggak bisa dipegang. Pagi kedelai, sore tempe. Nggak bisa. Ini namanya hari ragu. Ya, disebut hari ragu, hari ke-30. Bagi kita, kalau ada ilmu buat sendiri. Kalau tak ada, ikut yang mengerti. Apa akibatnya kalau bersetubuh di siang Ramadan? Itu akan datang insyaAllah. Ya, itu akan datang kafarat. Ya, malam ini sampai sini dulu. InsyaAllah ya. Agak panjang. Agak panjang. Ya, man wati'ah. Tolong bagi tanda itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.